Saya malas maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu yang berbahagia, nama saya Febi Rafisya. Saat ini saya mengajar sebagai guru di kelas 1 di SD Negeri 183/7 Sukadamai 1 Kecamatan Limun. Saya mengajar di kelas 1 karena daerah saya ini merupakan salah satu daerah yang jauh di Kecamatan Limun, masuk lagi ke dalam, otomatis warga di sana sedikit Bapak Ibu. Dan murid saya itu banyak, cukup banyak. Satu kelas ya, di kelas 1 itu hanya 6 orang. Next Ibu. Nah, di sini saya mengajar kelas 1. Tentu saja banyak sekali masalah-masalah yang bisa ditemukan oleh guru kelas 1. Salah satunya di pembelajaran matematika, di mana anak kelas 1 itu masih dalam tahap berpikir konkret. Kita tidak bisa abstrak atau menerka-nerka, memang harus melihat dan merasakan langsung. Nah, oleh sebab itu, lanjut, saya mohon izin kepada para audiens mungkin bisa lebih tenang atau lebih fokus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini saya mengambil judul tadi Bebada Poin, belajar bangun datar menggunakan PowerPoint interaktif. Kenapa saya menggunakan PowerPoint interaktif? Alhamdulillah di sekolah saya untuk fasilitas listrik itu sudah ada dan stabil. Akan tetapi memang internet itu belum stabil. Hanya di beberapa tempat saja yang ada internet. Tapi kita tahu Bapak Ibu, anak-anak sekarang ini rata-rata di rumah itu sudah pakai gadget semua, sudah nonton semua. Oleh sebab itu saya membawa PowerPoint interaktif ini ke kelas sebagai salah satu cara supaya anak-anak tetap merasakan informasi dan teknologi tanpa menggunakan tanpa menggunakan internet. Dan ini bisa diaplikasi untuk di sekolah-sekolah lain dengan materi yang berbeda. Tidak harus materi saya. Oke, ini tabel kemampuan anak-anak saya yang 6 orang itu sebelum menggunakan pembelajaran mendalam. Pada materi bangun datar, hanya 2 anak yang mengerti bangun datar. Sementara untuk tingkat lanjut seperti mengurai atau menggabungkan bangun datar itu malah belum ada yang bisa sama sekali. Lanjut Bu. Nah, makanya saya menggunakan pembelajaran mendalam karena jelas 8334 itu apabila diterapkan secara keseluruhan maka hasilnya akan sangat berdampak kepada anak. Lanjut Bu. Nah, kenapa praktik baik ini penting dibagikan? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 keuntungannya. Salah satunya yaitu dapat direplikasi dan disesuaikan di konteks lain. Jadi jika Bapak Ibu ingin menggunakan bahan yang saya buat, ini nanti bisa. Lanjut. Nah, dalam menerapkan Bebada Poin ini menggunakan PowerPoint tentu saja ada tantangan yang saya hadapi. Di sini ada 5 tantangan yang akan saya jelaskan satu persatu. Lanjut, yang pertama, menyesuaikan pendekatan pembelajaran mendalam untuk beragam kemampuan. Nah, di sini saya membuat RPP yang sesuai dengan karakter siswa saya yang 6 orang. Lalu saya menyiapkan nanti alat peraga seperti bentuk-bentuk bangun datar sederhana yang bisa digunting dan ditempel oleh anak. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk teknologi sederhana yang saya buat, PowerPoint-nya seakan-akan word wall. Kalau di yang ada internet kan pakai word wall, dipencet-pencet. Nah, PowerPoint interaktif ini juga sama. Anak juga memencet di layar, tapi kita gurunya yang bantu diklik. Nah, itu untuk di daerah yang tidak ada sinyal itu luar biasa keren bagi mereka. Nah, ini. Kemudian lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya. Tidak hanya menggunakan PowerPoint interaktif, namanya kelas 1 juga harus tetap merasakan langsung, mengaplikasi langsung dan menyenangkan. Nanti saya buat mereka berkelompok, berpasangan karena siswanya cuma 6, jadi 2-2-2. Mereka menggunting, mewarnai, dan menyusun bangun datar. Lanjut. Nah, terakhir, memang benar, bagian refleksi ini susah. Apalagi seperti tadi dikatakan oleh guru-guru, anak untuk ngomong itu susah sama Bapak Ibu. Di sekolah saya juga begitu. Oke, 1 menit lagi. Oke, siap, 1 menit lagi. Kembali lagi ke refleksi, salah satu cara saya merefleksi untuk di kelas 1, itu saya cukup bertanya atau menggunakan emham, tidak, kasih jempol dan sebagainya. Selanjut, nah praktik baik ini juga sudah saya bagikan Bapak Ibu di KKG yang ada di Kecamatan Limun. Alhamdulillah di Kecamatan Limun ada 4 KKG, ada 4 Kombel, dan ini sudah saya bagikan di 3.
yaitu KKG wilayah 1 di kemarin di Pulau Pandan, KKG wilayah 2 yang arah Bukit Bulan, dan KKG wilayah 3 di tempat saya. Karena, oke, terima kasih Pak, selesai. Oke, terima kasih atas penjelasan. Silakan Bapak Ibu sedikit boleh ditampilkan.